Masih selanjutnya. Sekitar 300 jemaah calon haji asal Kota Palembang belum divaksin booster sebagai salah satu syarat ibadah haji tahun 2022 ini. Di tahun 2022, sejumlah hal perlu dipersiapkan jemaah haji. Tidak hanya dalam hal mengetahui praktik ibadah haji atau rukun dan wajib haji, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah kesehatan jemaah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Haja Fenty Aprina, jemaah harus memiliki kesehatan prima sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan optimal. Dan di masa pandemi ini, walaupun kasus COVID tengah melandai, namun protokol kesehatan harus dijaga dan jemaah wajib meningkatkan imunitas tubuh. Karena 1 hari sebelum berangkat atau sebelum masuk asrama haji, jemaah calon haji harus mengikuti tes PCR COVID-19 terlebih dahulu dan akan berangkat bila hasil tes PCR negatif. Sementara itu, jemaah calon haji juga harus melengkapi vaksin hingga vaksin booster. Tentunya karena kita sekarang masih di dalam masa pandemi, walaupun sudah turun, Kementeri dari Arab Saudi itu mewajibkan untuk jemaah itu untuk diperiksa PCR. Harus dilakukan pemeriksaan PCR 1 kali 24 jam sebelum masuk ke asrama haji. Kemudian juga kita juga karena memang untuk kesehatan semua, maka untuk jemaah haji itu diharapkan sudah mendapatkan vaksinasi lengkap sampai ke booster. Dari KDIH sendiri sudah bilang belum harus booster, Pak? Tidak ada yang bilang, hanya 1-2 katanya bisa. Waktu itu di Dinas Kesehatan Muhammadiyah juga bisa, karena waktunya kalau kami berangkat Juni itu ternyata tidak sampai 3 bulan kami waktunya. Diketahui Embarkasi Palembang akan memberangkatkan 9 kloter mulai kloter 1 pada tanggal 25 Juni hingga kloter 9 2 Juli 2022. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Palembang saat ini telah menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, dan ternyata ada beberapa kabupaten kota juga yang akan melakukan atau penerapan ETLE ini seperti di Kota Lubuk Linggau dan juga Kabupaten Oku. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan informasi berikut ini. Saudara, kasus COVID-19 sudah menunjukkan penurunan dalam 2 bulan terakhir. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah mengizinkan pembebasan penggunaan masker di ruang terbuka. Lantas, bagaimanakah perkembangan kasus COVID-19 di Kota Palembang? Saat ini kita telah terhubung bersama reporter TVRI Sumatera Selatan, Afifa Sari. Selamat petang, Afifa. Selamat petang, Caca. Ya. Baik, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kota Palembang saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Caca, Andi dan juga saudara, memang untuk kasus COVID-19 yang ada di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini sudah menunjukkan penurunan yang sangat drastis, termasuk juga untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan dari data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, untuk rata-rata penambahan kasus baru per minggunya saat ini tidak lebih dari 20 kasus. Seperti misalnya pada minggu lalu, untuk penambahan kasus ini hanya ada sekitar 11 kasus yang berasal dari Kota Palembang, maksud kami Kabupaten Ogan Komering Ulu dan juga Kabupaten Si Banyuasin. Nah, dan bahkan dalam 2 hari terakhir ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel juga mencatat tidak ada penambahan kasus baru untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Melandainya kasus COVID-19 yang terjadi saat ini juga berdampak pada sejumlah kebijakan yang saat ini sudah mulai dilonggarkan. Bahkan Presiden Republik Indonesia juga sudah mengizinkan masyarakat untuk melepaskan penggunaan masker, khususnya saat berada di tempat yang terbuka ataupun di luar ruangan, namun dengan tempat yang tidak ramai orang. Dan berikut wawancara kami bersama Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ferry Anwar. Alhamdulillah, seperti data yang terus kita upload ya, yang bisa dilihat oleh masyarakat, dalam 2 bulan terakhir kasus COVID di Sumatera Selatan ini jumlah kasusnya sudah sangat turun drastis ya. Seperti contohnya dalam minggu lalu itu total kasus baru ya, penambahan kasus baru dalam 1 minggu itu hanya 11 kasus. Ya, jadi rata-rata sekarang penambahan kasus kita per minggunya itu sudah lebih di bawah tidak lebih dari 20 kasus per minggunya. Artinya memang penambahan kasus baru dan penularan juga sudah sangat rendah. Ya, Caca, Andi, dan juga saudara, meski jumlah kasus ataupun penambahan kasus baru ini sudah melandai dan juga sejumlah aturan ini sudah mulai dilonggarkan,
Namun masyarakat tetap diimbau untuk turut mendukung menggencarkan program vaksinasi yang telah digencarkan oleh pemerintah ini. Tentunya untuk mengurangi resiko terjadinya penyebaran COVID-19, mengingat untuk status pandemi di Indonesia hingga saat ini masih belum dicabut. Dan demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Caca dan Adi. Baik, terima kasih Afifah Sari melaporkan langsung terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Ya. Baik, dan pemirsa, semoga saja dengan adanya kabar baik yaitu penurunan kasus COVID-19 di Kota Palembang ini juga semakin membuat masyarakat juga bersemangat tentunya untuk meningkatkan perekonomian dan kembali beraktivitas seperti biasa. Baik, dan saudara, kita akan ikuti informasi selanjutnya di mana warga Kota Palembang ini mengeluhkan melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok seperti harga telur ayam, komoditas cabai hingga sayuran. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita juga telah terhubung dengan reporter TVRI Sumsel, Balkis Hijra. Ya, selamat petang Balkis, silakan dengan laporan Anda. Selamat petang Andi dan Caca. Saudara, dapat kami laporkan bahwa harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang mengalami lonjakan hingga 50%. Pantauan kami di pasar tradisional Plumnas Kecamatan Sako, hampir seluruh kebutuhan pokok harganya naik mulai dari komoditas telur ayam, cabai hingga sayur mayur. Harga cabai melambung tinggi. Cabai merah dihargai dengan harga Rp30.000 semulanya yang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit kecil dan cabai rawit besar naik hingga Rp70.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur juga mengalami kenaikan yang rata-rata mencapai 50% seperti kubis dan kangkung serta bayam. Para pedagang juga memprediksi harga telur ayam akan terus naik per harinya, yang untuk hari ini harga telur ayam mencapai Rp27.000 per kilogram. Kenaikan hampir seluruh bahan pokok ini dikeluhkan pedagang dan konsumen sehingga menurunkan daya beli hingga 50%. Berikut wawancara kami bersama pedagang dan konsumen. Ada naik semua kebutuhan nih, cak gendum, telur, naik galau. Telurnya sekarang dari harga 26, terus 27, katanya mau naik lagi sih. Harapannya ya barangnya stabil harganya, biar penjual sama pembeli kan lemak mah itu nah. Kebutuhan pokoknya sekarang melonjak jauh. Dari apa aja Pak yang naik? Dari semua barang, semuanya, sembako, sayuran, sama weh. Kan Pak dengan kenaikan? Jelas, sangat memalukan. Harapannya supaya harganya normal-normal lah. Baik, saudara, dapat kami laporkan pula bahwa meski ada kenaikan, namun sejumlah kebutuhan pokok juga ada yang harganya stabil hingga turun. Seperti harga daging ayam yang semula mencapai Rp36.000 per kilogram, turun menjadi Rp26.000 per kilogram. Warga meminta agar pemerintah dapat memberikan subsidi agar dapat meringankan kebutuhan mereka sehari-hari. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Andi dan Caca. Baik, terima kasih Balkis Hijra atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat.